Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa tentang Guru Kelas Vision, kembali lagi di program Jam Istirahat bersama narasumber kita Muhammad Panji Maulana, Kepala Sekolah SMP Pesantren Kebun Cinta Ciwaringin Cirebon. Oke Mas Panji, kali ini kita bahas pemimpin populis aja kali ya yang lagi rame ini. Ya, ya. Kalau sekarang nih lagi rame nih, lagi mengkritiki pemimpin-pemimpin yang populis, ya kan? Kita tahu nih banyak beberapa pejabat yang digemari masyarakat itu pemimpin yang populis. Di Amerika ada Donald Trump. Nah, di Jawa Barat ada KDM. Nah, Ya. KDM juga kan katanya populis. Memangnya pemimpin populis itu apa sih, Mas Panji? Ya, jadi secara bahasa populis itu kan ngambil dari bahasa Latin ya. Ada istilah gini Kang Misbah. Vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ada kata populi. Nah, jadi istilah populi itu sendiri itu kaitannya dengan kata rakyat. Nah, nanti ada 3 istilah yang sangat berkaitan nih. People, rakyat, populis, dan populer. Nah, karena 3-tiganya ini saling berkaitan. Pemimpin yang populis itu orientasinya biasanya itu ke masyarakat atau ke rakyat. Dan tujuannya kadang dijadikan untuk ajang mencari popularitas kayak gitu. Nah, jadi kalau secara bahasa sih ya sederhananya seperti itu, Kang. Gaya kalau populisme itu gaya kepemimpinan yang berkaitan atau berorientasi kepada rakyat. Secara umumnya seperti itu. Pemimpin yang populis itu kan biasanya ini ya, kita beda-beda ini. Ada yang populis itu secara pragmatis, hanya ingin mendengarkan masyarakat dan mengabulkan permintaan masyarakat. Nah, yang kayak gini itu kan biasanya ini ya, sifatnya itu instan saja. Rakyat butuh apa? Oh, bansos. Ya, kasih bansos. Nah, tapi masih mending. Artinya itu masih ada imbas ke rakyatnya. Tapi ada yang populis itu yang hanya bersifat mencari pencitraan. Jadi ya kita mungkin sudah kenal gaya-gaya pemimpin yang semacam itu kan. Ada yang di media itu mencari simpati masyarakat dengan cara turun terjun atau turun langsung ke lapangan ini itu. Padahal tidak mencerminkan kepribadian aslinya. Nah, kalau ini kan sifatnya itu hipokrit banget, munafik banget. Nah, ada juga populis yang memang tujuan utamanya itu secara substantif untuk kesejahteraan masyarakat tapi dalam waktu jangka panjang, dan ini biasanya tidak mencari popularisme di awal-awal. Dia hanya fokus di tujuan akhir, bagaimana masyarakat itu sejahtera. Meskipun di awal-awal itu rakyat menilainya biasa saja. Jadi mungkin dipetain ada 3 semacam itu. Kalau kayak gitu pemimpin yang populis itu bagus gak? Pemimpin yang populis tergantung orientasinya kan. Satu, kita menggarisbawahi dulu bahwa baik di alam demokrasi maupun di alam pemerintahan yang otoriter sekalipun, yang namanya pemimpin, baik itu wujudnya presiden, kerajaan, perdana menteri, raja maksudnya atau perdana menteri, itu tujuan utamanya itu mengelola negara untuk apa sih, Kang? Pasti untuk kesejahteraan rakyat kan. Artinya pemimpin itu sedikit banyaknya ya harus populis. Dalam artian populis di sini itu mementingkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, karena tujuan utamanya ke situ. Nah, lalu bagaimana pemimpin yang populis tapi sekaligus ideal? Seperti itu kan? Oke. Kita dari kategori yang tadi itu ada populis yang hanya pencitraan, berarti dia kepentingannya hanya pribadi saja nih. Yang penting elektabilitas naik, lalu pemilu ke depan banyak yang memilih. Meskipun kebijakannya itu kosong. Ya yang penting pencitraan di depan kamera bagus. Nah, ini apakah baik atau tidak nilai saja sendiri. Ada juga pemimpin populis yang tadi mendengarkan masyarakat lalu mengabulkan keinginan masyarakat atau rakyat,
tapi tidak mempertimbangkan efek jangka panjang. Contoh, kita ambil di negara lain deh. Ada negara Venezuela. Pemimpinnya itu dulu jor-joran ngasih subsidi ke rakyat. Rakyat senang nggak? Wow, senang sekali. Subsidi BBM, subsidi yang lain-lain. Apa yang terjadi dalam jangka panjang? Begitu presidennya itu lengser dan digantikan dengan yang lain, ini seperti bom waktu. Venezuela bangkrut gara-gara tingkat inflasi tinggi. Apakah itu bukan pemimpin yang populis yang pro rakyat? Pro, tapi kedepannya itu malah menyengsarakan rakyat. Karena tadi ekonominya anjlok. Nah, terus juga ada pemimpin yang populis itu secara substantif. Dia memikirkan bagaimana rakyat ini nih kedepannya itu punya kemajuan, punya semangat untuk maju dan berujung pada sejahtera. Contoh apa? Negara Singapura. Negara Singapura semenjak berdirinya, perdana menterinya, pemimpinnya itu Lee Kuan Yew, itu kan dia menerapkan kebijakan-kebijakan yang ya agak otoriter juga. Apa-apa itu yang oleh masyarakat hal-hal yang sepele, bahkan dia larang. Permen karet tidak boleh dimakan dan terutama membuang sampah, meludah sembarangan itu disikat habis. Termasuk juga peningkatan pendidikan dan ekonomi. Karena beliau sadar bahwa negaranya itu kecil, tidak punya sumber daya alam, yang dia punya hanya rakyat. Sedangkan rakyatnya sendiri sedikit. Maka aset utama inilah yang beliau bangun. Mentalnya, semangatnya. Dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya kalau kita nilai sekarang itu tidak populis. Padahal tujuan utamanya adalah populis untuk mesejahterakan masyarakat. Dan kita lihat begitu Singapura maju ekonominya, negara yang kecil itu tuh bisa menjadi negara yang sangat makmur dan kaya. Makanya tidak heran Lee Kuan Yew itu menjabat hampir sama lamanya dengan Presiden Soeharto, karena beliau itu dicintai. Meskipun awal-awalnya itu mungkin rakyat, ya namanya orang disiplin kayak di pondok kan, ini aduh bangun pagi ngapain sih, tapi kan kita selalu bilang ini untuk kebaikan kamu di masa yang akan datang. Nah, itu juga kan populis menurut saya secara substantif. Nah, kita tinggal pilih mau pemimpin yang seperti apa nih, yang modal ngeluarin kebijakan yang bikin senang sesaat, yang modal pencitraan doang, atau yang dia punya strategi jangka panjang yang tujuannya itu akan gemilang di masa yang akan datang, tapi di awal-awal itu sakit dulu. Kayak gitu. Cina juga kan sama. Ya. Ya sekarang kita tahu Cina seperti apa. Padahal kebijakannya itu apakah sama dengan kita di Indonesia? Bisa jadi lebih otoriter kan? Oke. Kalau gitu berarti masyarakat Indonesia itu harus bisa nih melihat mana pemimpin populis yang kebijakannya hanya sekedar untuk bahagiain masyarakat, tapi ternyata berdampak buruk untuk kedepannya. Betul. Atau pemimpin yang kelihatannya nggak populis, yang kelihatannya otoriter, tapi kebijakannya itu sebenarnya populis. Betul. Bahkan akan dirasakan masyarakat di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Ya, makanya masyarakat ini cara pandangnya harus cerdas seperti itu. Cuman kan kita itu memandang masyarakat itu kan masih bersikap ya yang penting pemimpin itu bisa memberikan kesenangan sesaat. Ya mentalnya kan masih bansos kapan nih turun. Terus ada program yang sifatnya itu hanya instan saja. Bikin kartu apa yang sifatnya itu hanya jangka pendek. Nah, yang kayak gini-gini itu kan perlu dibenahi dulu cara pandang masyarakat itu sendiri. Jadi kunci utamanya itu masyarakat kita sendiri itu harus memiliki kesadaran yang sifatnya itu tidak instan. Menilai pemimpin itu harus melihat daripada kualitas program-programnya dan visinya itu dia jangka pendek atau jangka panjang. Memang ada jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tapi masyarakat juga harus cerdas. Mana pemimpin yang wah ini kayaknya cuman modal mencari simpati, mencari elektabilitas doang, tapi sebenarnya kosong programnya, gitu kan? Karena kalau kita tidak sampai cerdas ke arah situ, itu bahaya. Jangan sampai negara itu dijadikan modal hanya untuk meraup simpati dan elektabilitas masyarakat saja. Bahkan
bahaya kalau sampai harus mengorbankan negara dengan cara ngutang untuk ngesubsidi masyarakat, untuk pembagian bansos, tapi di masa yang akan datang itu negara yang menanggung beban, sedangkan pemimpin itu kan hanya 5 tahun dan itu berhenti gitu kan, ganti dengan pemimpin yang lain, tapi masalahnya kan nggak hilang. Jadi pada intinya Kang, membicarakan populis ini kan, pemimpin itu tidak akan lepas daripada eh, konsep atau kerangka populisme atau paradigma populisme. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu diberikan amanah, tidak lain tujuannya untuk mesejahterakan rakyat dengan cara apapun. Tujuan utamanya adalah itu, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Kalau ada istilah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, sedangkan kita tahu rakyat itu boleh bersuara apapun. Ya, dan tidak semuanya harus dituruti. Nah, maka pemimpin itu wajib mendengarkan meskipun tidak harus mengeksekusi segala keinginan masyarakat. Pemimpin harus punya visi bahwa kesejahteraan rakyat adalah amanah Tuhan. Sehingga beliau dalam menjalankan pemerintahannya, memikul amanahnya itu tidak lain untuk kepentingan masyarakat. Itulah populis yang kita harap. Terima kasih Mas Panji sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di jam istirahat. Jangan lupa like dan subscribe tentang Guru Kelas Vision. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.